Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naop Sulaiman Al-Hunaiti dengan NIM 2023 1037 03111433 dari kelas Metode Numerik A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas 3 saya, yaitu mengenai pengerjaan 10 soal metode Gauss dan 10 soal metode Gauss-Jordan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu adalah metode Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, objektif dan tujuan dari metode Gauss ini adalah bagaimana caranya kita menyederhanakan suatu persamaan menggunakan matrik supaya nilai-nilai dari variabel persamaan tersebut dapat kita cari dengan cara yang lebih mudah. Nah, caranya bagaimana? Dapat kita lihat pada soal nomor satu yang saya jadikan acuan pada penjelasan kali ini. Diberikan persamaan X tambah 1,433Y tambah Z sama dengan 8, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 12, X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Nah, yang dapat kita lakukan pertama kali adalah kita mengkonversi terlebih dahulu persamaan-persamaan ini menjadi sebuah matriks. Caranya bagaimana? Jadi, pada A11 atau pada baris pertama, kolom pertama, kita isikan dengan nilai yang berada pada persamaan pertama. Misalkan di sini X tambah 1,433Y tambah Z sama dengan 8. Kita tulis berurutan, diisi 1 karena di sini tidak ada konstantanya, kemudian 1,433 karena di sini adalah nilainya 1,433Y, kemudian tambah Z berarti di sini 1 karena di sini juga tidak ada konstanta pengisinya. Dan hasilnya adalah 8 atau konstantanya 8. Dapat kita isi pada kolom keempat di matriksnya. Kemudian untuk persamaan kedua dapat kita convert juga dengan cara yang sama, yaitu X akan menjadi 1, 3Y akan menjadi 3, Z akan menjadi 1, dan konstantanya akan menjadi 12, atau terisi pada kolom keempat baris kedua. Begitu pula dengan persamaan yang ketiga di sini. Nah, selanjutnya bagaimana? Jadi, karena objektifnya adalah menyederhanakan matriks ini, cara menyederhanakannya bagaimana? Kita akan bertujuan untuk menjadikan angka yang berada di bawah pivot ini 0. Nah, pivot itu apa? Pivot itu adalah titik awal kita akan menghitung atau menyederhanakan matriks ini. Dapat kita lihat di sini pivotnya adalah 1. Nah, persyaratan untuk menjadi sebuah pivot adalah nilainya tidak sama dengan 0. Atau kalau misalkan di sini 0, dapat kita balik persamaannya dengan yang berada di bawahnya. Atau kalau misalkan pivotnya adalah 2, maka kita jadikan 1 dengan cara bagaimana? Bisa kita bagi dengan angka yang sama. Misalkan 2 bagi 2, maka akan menghasilkan 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena pada soal ini pivotnya sudah menjadi angka 1, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah mengurangi angka yang berada di bawah pivot ini agar menjadi 0. Dapat kita lihat di sini R2 akan dikurangi dengan R1. Jadi elemen ini pada kolom pada baris kedua ini akan dikurangi dengan baris yang ke satu ini. R2 kurangi R1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 ini dikurangi dengan 1 ini menghasilkan 0. 3 dikurangi 1,433 menghasilkan 1,567. 3 ini dikurangi dengan 1,433 akan menghasilkan 1,567. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 ini dikurangi dengan 1 ini akan menghasilkan 0. Kemudian 12 dikurangi 8 akan menghasilkan 4. Nah, karena pada baris kedua angka di bawah pivotnya sudah menjadi 0, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah angka yang di bawahnya lagi ini menjadi 0 atau yang berada pada kolom ketiga ini. Caranya bagaimana? Sama dengan langkah kedua tadi, kita ubah angka tersebut menjadi 0 dengan cara menguranginya. Di sini dapat kita lihat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 ini yang berada pada baris ketiga dikurangi dengan 1 yang berada pada baris pertama menghasilkan 0. 1 dikurangi 1,433 akan menghasilkan negatif 0,433. Kemudian 1 dikurangi 1 akan menghasilkan 0. 6 dikurangi 8 akan menghasilkan negatif 2. Nah, hasil dari perhitungan tersebut kita masukkan kembali kepada matriksnya. Dapat kita lihat di sini, sesuai dengan tujuan kita awal tadi adalah
mengubah angka yang berada di bawah pivot menjadi nol. Karena di sini sudah menjadi nol, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah angka yang berada di sebelah kanan bawahnya lagi agar menjadi nol, atau yang berada pada 0,433 ini menjadi nol. Jadi tujuannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi nol yang berada di bawah pivot ini akan secara berurutan gitu. Di sini ada satu nol, di bawahnya lagi ada dua nol, di bawahnya lagi ada tiga nol sesuai dengan persamaan yang diberikan. Nah, kita lihat di sini karena kita sudah mendapatkan matriksnya bentuknya adalah seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah membagi pada kolom ketiga ini supaya mengurangi pada kolom ketiga ini supaya hasilnya adalah nol. Nah, mohon maaf, keliru. Yang pertama kita lakukan adalah menjadikan angka yang berada pada kolom kedua ini menjadi angka satu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan kita membagi dengan angka yang sama. Dapat kita lihat pada R2, R2 dibagi 1,567 karena acuannya sekarang berada pada baris baris kedua, kolom kedua gitu. Nah, setelah kita bagi, kita mendapatkan hasil seperti ini. 0, 1, 0, 2, 5, 3, 3. Kemudian baru kita lanjutkan dengan menjadikan angka yang di bawahnya ini menjadi nol gitu. Dengan cara bagaimana? R3 ditambah 0,433 dikalikan dengan R2. Kenapa dikalikan dengan R2? Karena acuan pivot kita sekarang sudah berpindah kepada R2 karena nilai ini sudah kita jadikan satu dan nilai di bawah satu ini kita jadikan nol. Oleh karena itu, kenapa rumusnya menjadi seperti ini? Kemudian kita lanjut pada proses perhitungannya. Nol ditambah nol sama dengan nol. Karena di sini tadi nol ditambah dengan nol maka akan menghasilkan nol. Kemudian dilanjutkan negatif 0,433 ditambah 0,433 dikalikan satu akan menghasilkan nol. Kemudian negatif 2 ditambah 0,433 tambah dikalikan 2,553 maka akan menghasilkan negatif 0,893. Sehingga dapat kita lihat matriks akhir setelah kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan matriks dalam bentuk sederhana yang sudah sesuai dengan objektif kita, yaitu menjadikan nilai di bawah pivot menjadi nol, maka dapat kita simpulkan hasilnya. Jadi yang pertama kita cek nilai Z terlebih dahulu atau yang berada pada kolom ketiga baris mohon maaf baris ketiga saja. Nah, dapat kita lihat di sini 0 0 1 negatif 8,93. Maka didapatkan hasil dari nilai dari Z adalah negatif 0,893. Atau dapat kita lihat pada nilai awal awal di sini. Jadi proses perhitungannya berada pada rumus yang ini. Kemudian nilai Y adalah 2,553 atau yang berada pada baris kedua ini. Ini adalah nilai Y. Kemudian yang berada pada baris paling awal adalah nilai dari X. X sama dengan 8 dikali 1,433 dikali 2 dikalikan dengan 2,553 dikurangi 1 dikalikan negatif 0,893 maka menghasilkan 3,153. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya hasilnya adalah X bernilai 3,153, Y bernilai 2,553, dan Z bernilai 0,893. Baik. Untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya kurang lebih sama, sehingga dapat saya lanjutkan pada metode Gauss-Jordan. Baik, saya akan menjadikan nomor satu ini sebagai acuan penjelasan metode Gauss-Jordan. Jadi, pada metode Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari metode Gauss sendiri. Nah, pengembangannya berupa apa? Jadi, pada metode Gauss sendiri tadi, kita menyederhanakannya itu dengan cara menjadikan angka di bawah pivot itu menjadi nol. Nah, sementara pada metode Gauss-Jordan, kita menjadikan semua angkanya ini yang berada di bawah pivot nol dan berada di atasnya pivot juga nol.
Jadi kalau yang metode Gauss yang berada di atas pivot tidak menjadi nol, metode Gauss-Jordan ini yang berada di atas pivot juga dijadikan nol. Dengan pola seperti ini kurang lebih. Baik, kita masuk pada penjelasan. Jadi sama seperti yang awal tadi, setelah kita apa memberikan sebuah persamaan, kita ubah persamaan tersebut menjadi sebuah matriks. Kemudian kita hitung dengan menjadikan pivot yang pertama ini menjadi nilainya satu. Setelah nilainya menjadi satu, kita lanjutkan mengubah nilai yang berada di bawah pivot ini menjadi nol. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai nol, kita lanjut pada eh, yang baris ketiga. Kita jadikan nol juga. Sama seperti pada metode Gauss. Perhitungannya masih sama kurang lebih. R3 dikurangi 3 dikalikan dengan R1. Sesuai dengan acuan pivotnya. Karena acuan pivot kita di sini berada pada R1 gitu. Kemudian dilanjutkan sehingga mendapatkan matriks kurang lebih seperti ini. Nah, nilai di bawah pivot sudah menjadi nol. Kita lanjut perhitungannya agar nilai yang berada di sini itu menjadi satu dan nol. Kita lihat perhitungannya kurang lebih seperti ini. R3 sama dengan R3 dikalikan satu dibagi negatif 12,493. Sehingga masing-masing nilai dari isi matriks ini kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai tersebut, kita akan ubah lagi menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan acuannya, yaitu di sini karena pivotnya berada pada R3, maka di sini kita menjadikan R3 acuan dengan menggunakan rumus R1 kurangi negatif 4,33 dikalikan dengan R3. Sehingga kita dapatkan nilai dari eh, perhitungannya dan kita dapatkan matriks dari hasil perhitungan tersebut kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan, kita sederhanakan lagi supaya bagaimana caranya nilai-nilai yang berada di atas pivot ini menjadi nol gitu. Kita lanjut karena acuannya di sini berada pada pivot yang ada pada R2 atau pada baris kedua, maka kita gunakan rumus R1 dikurangi 2 dikalikan dengan R2 dikurangi 2 karena di sini angka 2 ini yang akan kita jadikan nol. Kita lanjut sehingga kita dapatkan matriks akhirnya kurang lebih seperti ini. Sudah selesai sesuai dengan objektif kita menjadikan angka yang berada di bawah pivotnya nol dan berada di atas pivotnya juga nol. Sehingga hasilnya seperti ini. Didapatkanlah nilai X sama dengan 6,61. Ini nilai X-nya yang berada pada baris pertama. Y sama dengan 3,34 yang berada pada baris kedua. Dan Z sama dengan 2016 yang berada pada baris ketiga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.